Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bro Konco, balik lagi bersama saya di channel Wong Klaten. Ya, pada kesempatan kali ini setelah sekian lama ya, saya akan kembali sharing perihal gaji pegawai negeri sipil khususnya di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu kenapa saya bisa mengetahui banyak perihal gaji seorang pegawai negeri sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, itu karena saya dulu pernah diamanahkan menjadi seorang bendahara yang salah satu tugasnya ya memintakan gaji teman-teman dari berbagai macam formasi di satuan kerja yang saya tempatin. Nah, langsung aja pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai gaji pegawai negeri sipil di Kejaksaan Republik Indonesia dengan formasi awal itu ijazahnya adalah lulusan diploma 3 atau D3 ya. Jadi berapa sih gaji yang akan teman-teman dapat waktu awal teman-teman masuk menggunakan ijazah D3. Nah, langsung aja. Yang pertama itu ada gaji pokok. Nah, gaji pokok seorang pegawai negeri sipil sendiri diatur dalam peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019. Nah, di sini disebutkan gaji pokok pegawai negeri sipil dari golongan 1 sampai golongan 4. Nah, seorang diploma 3 sendiri itu awal masuk di kategori golongan 2C dengan masa kerja 3 tahun. Nah, itu golongan pertama seorang D3 akan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp2.301.800. Itu yang pertama gaji pokoknya. Nah, lanjut yang kedua. Yang kedua adalah kalau di kejaksaan itu ada tunjangan kinerja atau remunerasi. Di instansi lain juga mungkin ada ya, kebanyakan udah ada sih kalau sekarang. Nah, tunjangan kinerja kejaksaan sendiri diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2020 tentang tunjangan kinerja PNS di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, untuk kategori pembagian grade-nya itu ada dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Cap 614 tanggal 31 Oktober tahun 2017 tentang penetapan kelas jabatan struktural dan jabatan fungsional pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, sebenarnya kalau di tunjangan kinerja ini yang pengaruh itu adalah formasi atau jabatan yang dijabat ya. Jadi kalau teman-teman walaupun dari lulusan SMA ataupun dari lulusan D3 itu bisa jadi tunjangan kinerjanya sama kalau kelas jabatannya itu sama juga ya. Jadi kalau semisal pengawal tahanan grade 6, terus ini pranata barang bukti ya kita contohkan untuk masuk pertama itu D3 biasanya juga grade 6. Kita contohkan pranata barang bukti itu masuk di kategori grade 6. Nah, kan sama dengan pengawal tahanan kan grade 6 itu akan mendapatkan remunerasi sebesar Rp3.510.400. Nah, itu yang kedua. Lanjut yang ketiga, lulusan D3 di Kejaksaan Republik Indonesia itu akan mendapatkan uang makan juga ya seperti jabatan yang lainnya. Nah, uang makan sendiri seperti yang kita tahu itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2016 tentang uang makan. Nah, besaran uang makan itu setiap tahunnya diperbarui dalam PMK lainnya ya. Jadi bisa jadi setiap tahun berubah, tapi dasar pembayarannya ada di PMK 72 tadi. Nah, untuk 2020 ini dasar terakhirnya adalah PMK nomor 78 tahun 2019 tentang standar biaya masukan. Nah, di situ disebutkan kalau uang makan golongan 1 dan 2 itu adalah 35.000. Untuk golongan 3 itu ada kalau tidak salah 37.000 dan
golongan 4 itu 42.000. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, lulusan D3 itu ada di golongan 2C, otomatis uang makan yang didapat itu adalah sebesar 35.000 per harinya, per hari kerja ya. Jadi untuk 1 bulan dengan kalau kejaksaan itu menerapkan 5 hari kerja, kita hitung aja lah, berarti minimal kita dapat 20 hari kalau tidak ada hari libur ya. Kecuali ada hari libur berarti ada pengurangan, dan mungkin kalau tanggalannya lebih sampai 31 hari mungkin juga bisa lebih dari 20 hari kerja. Kita hitung aja simpelnya 20 hari kerja, berarti seorang pegawai dengan lulusan D3 di kejaksaan akan mendapatkan uang makan sebesar Rp700.000. Nah, itu yang ketiga ya. Jadi coba kita rekap dari awal lagi. Nah, untuk gaji pokok seorang pegawai negeri sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia lulusan D3 mendapatkan gaji pokok sebesar Rp2.301.800. Yang kedua, akan mendapatkan tunjangan kinerja atau remunerasi sebesar Rp3.510.400. Yang ketiga, akan mendapatkan uang makan sebesar Rp700.000. Nah, itu jadi jumlahnya setiap bulan itu akan mendapatkan minimal gaji ya, ini minimal, tapi juga disesuaikan dengan kondisi ya, itu akan mendapatkan total gaji sebesar Rp6.512.200. Total gaji ini belum termasuk tunjangan umum, tunjangan beras, tunjangan anak, tunjangan istri. Kenapa saya tidak masukkan? Karena juga potongannya pun tidak saya masukkan, kayak iuran wajib pegawai itu ada juga, terus ada Bapertarum, nah itu juga ada potongan. Nah, ini minimal yang didapat kalau seorang pegawai negeri sipil masuk kerja terus ya. Jadi itu juga berpengaruh di uang makan dan tunjangan kinerja. Nah, itu aja untuk gaji seorang pegawai negeri sipil dengan lulusan D3 di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Kalau teman-teman masih ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar. Nah, cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.